Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Si Pujiati NIM 33030180128 akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah dalam perikatan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh dosen Pak Ali Jinogrutu. Oke, langsung saja masuk ke dalam perikatan. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu itu sebagai penuntut dan yang satu sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban kepada pihak penuntut. Pihak penuntut hak tersebut disebut dengan kreditur dan pihak yang memenuhi kewajiban disebut dengan debitur. Nah, hubungan antara kedua pihak itu disebut dengan hubungan hukum, yang mana apabila si debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur bisa menuntut haknya di pengadilan. Kemudian skema proses lahirnya suatu perikatan itu ada apabila ada dua perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut ada kesanggupan dan kesepakatan baik tertulis ataupun lisan yang menimbulkan sebuah perikatan. Nah, maka perikatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban yang mana sudah dijamin oleh undang-undang, yang apabila perikatan tersebut dapat diselesaikan dan dapat juga dibatalkan. Lahirnya perikatan itu ada 4 klasifikasi besar. Yang pertama itu lahir karena adanya sebuah perjanjian seperti sewa menyewa, jual beli, dan pinjam meminjam. Kemudian perikatan yang lahir karena adanya undang-undang itu ketika kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Dan yang ketiga ada perikatan yang lahir karena adanya perbuatan manusia yang dituntut yang sesuai hukum. Misalnya perwakilan sukarela, yaitu perkawinan. Nah, perikatan yang terakhir itu lahir karena adanya perbuatan yang melanggar hukum, misalnya adanya seperti perjudian, pertaruhan. Kemudian apa sih urgensi akad dalam perikatan? Nah, menurut para ahli hukum Islam atau fuqaha, pertalian antara akad itu merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan demikian, maka adanya kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam harus bersumber dari Al-Quran. Kemudian ada juga yang dari Al-Quran tersebut ada sumber hukum hadis dan diperkuat oleh ijma para ulama yang diimplementasikan sebagai syariah fikih. Hal ini berarti hukum dari perikatan di satu sisi bersifat hubungan perdata, yang di satu sisi lain bersifat kepatuhan dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian selanjutnya hubungan perikatan Islam itu bersifat religius. Jadi religius yang lebih ke transendental, yang melekat pada kaidah-kaidah dalam syariat Islam sebagai pencerminan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada syarat-syarat akad. Nah, syarat-syarat akad dalam perikatan itu ketika ada subjek hukum atau aqodain, kemudian dilanjutkan kepada objek hukum atau mahalul aqodnya. Kemudian dari objek hukum itu sendiri menjadi 3, yaitu objek perikatan itu harus ada ketika dilangsungkan. Jadi objeknya ketika ada akad itu harus ada. Kemudian objek akad dalam perikatan itu harus dibenarkan syariah, dalam artian tidak boleh melanggar syariah. Dan yang ketiga, objek akad dalam pernikahan harus jelas dan dikenali jenis, bentuk, serta ukurannya. Kemudian ada pun dasar hukum, 3 dasar hukum yang paling penting. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 1, yang mana hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu atau yang belum terlihat, yang tadi disebutkan. Dengan demikian menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji. Tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Kemudian ada juga hadis dari Rifai bin Rafi bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah pencaharian yang baik? Jawabnya, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. Nah, jual beli mabrur di sini tidak adanya dari syarat perikatan secara syariah. Kemudian ada ijma ulama, yang mana hukum akad sebenarnya terjadi perbedaan di antara mazhab-mazhab, tetapi yang paling dianut di sini adalah mazhab Syafi'i yang membolehkan akad apabila objeknya sudah ada. Ketika objeknya belum ada, maka akad tidak diperbolehkan. Kemudian ada unsur-unsur perikatan. Menurut buku J. Satirosri,
tiga unsur utama dalam perikatan itu. Yang pertama adanya hubungan ijab dan qabul, dan yang kedua dibenarkan oleh syara dalam artian tidak boleh melanggar syara, dan yang ketiga itu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, seperti itu ya. Dalam satu akad pernikahan, yang mana dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 sampai 3 yang intinya perkawinan merupakan akad yang sangat gelap untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang pokok-pokok perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana syarat tersebut adalah perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Asas perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu adalah asas monogami atau tidak boleh lebih dari satu istri, tetapi undang-undang di sini juga memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi suami yang ingin lebih dari satu istri dengan tiga ketentuan utama. Yang pertama, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan yang kedua, istri tidak dapat antara suami dan istri atau pasangan tidak bisa mempunyai keturunan, dan yang ketiga ada cacat istri yang bisa ditoleransi. Setelah itu perikatan pernikahan akan memunculkan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 34. Kewajiban suami terhadap istri diatur dalam pasal 34 ayat 1, sementara kewajiban istri kepada suami diatur pada pasal 34 ayat 2. Prinsip perikatan itu ada 8 prinsip perikatan. Yang pertama itu prinsip dan asas perikatan ya. Yang pertama itu ada ilahiyah, maka manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah sebagai hamba dan segala perbuatannya itu akan mendapatkan balasan. Yang kedua itu ada asasi kebolehan. Pada dasarnya Islam itu memberi kesempatan baik kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan transaksi perjanjian sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga ada keadilan, jadi pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dan adil dalam perikatan. Yang ketiga ada asas kesetaraan, yang mana dalam kontrak perjanjian para pihak menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan kesetaraan tanpa adanya tumpang tindih antara hak dan kewajiban para pihak. Kemudian ada asas kejujuran, yang mana asas kejujuran ini jika tidak ada maka akan merusak perikatan. Dan ada asas tertulis agar perjanjian dapat dibuktikan jika ada sengketa di kemudian hari. Kemudian harus juga ada kepercayaan, yaitu asas etikat baik dan amanah dari yang menjalankan perikatan. Yang terakhir ada asas kemanfaatan. Maka asas kemanfaatan ini menjadi penting karena setiap perikatan harus mendatangkan kemaslahatan. Kemudian ada berakhirnya perikatan. Nah, berakhirnya perikatan di sini jadi suatu akad atau perikatan dalam Islam dapat berakhir karena umumnya ada dua hal. Yang pertama itu menurut Bashir ya, bahwa ada dua hal. Yang pertama itu jika telah tercapai tujuan akad, dan yang kedua adanya kerusakan dalam proses akad yang disebut fasak. Nah, di sini ada 5 poin penting ketika berakhirnya perikatan. Yang pertama itu difasak, yang tadi ya rusak karena dalam proses perikatan ada yang tidak memenuhi syariat Islam. Yang kedua itu membatalkan jual beli karena sebab tertentu dalam khiyar, misalnya barangnya cacat. Dan yang ketiga ada habis jangka waktunya maka jelas perikatan selesai. Dan keempat tidak terpenuhinya kewajiban dalam akad, maka wajib akad itu harus kewajibannya semua terpenuhi. Jika tidak maka akad tidak bisa dilangsungkan. Dan yang terakhir adalah iqalah ya, yang mana misal ada overmatch dari debitur karena faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akad perikatan tidak bisa dilanjutkan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.